Selamat bergabung dalam ibadah online GPDI Pasir Nangka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang hidup, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat senang kalau pada hari ini kembali kita bisa jumpa dalam ibadat online, yaitu dalam ibadat kita bersama dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kembali ke dalam surga. Tetapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, baiklah kita tundukkan kepala untuk kita ada di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan dan bersyukur atas karya keselamatan yang sudah Engkau kerjakan bagi hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Kami ada bersama dengan Engkau. Karena Engkau sudah datang, Engkau sudah kerjakan keselamatan bagi kami. Dan dengan iman kami yakin kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Dan hari ini kami dalam ibadat memperingati akhir daripada pelayanan-Mu di bumi dan Engkau kembali kepada Bapa di surga. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengar dan menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah dikatakan tadi, kita beribadat pada hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kembali ke surga. Sebagai ayat pokok, saya akan ambil 2 ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Kita akan membaca ayat itu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kapan Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa? Kapan Yesus menyelesaikan kehendak Bapa untuk dunia manusia? Yaitu saat Yesus ada di atas kayu salib. Dalam saat-saat terakhir, Yesus di atas kayu salib, Dia berkata kepada Bapa, sudah selesai. Yaitu pekerjaan untuk menebus dosa-dosa manusia dengan darahnya sendiri yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Itu sudah Dia perbuat. Dan kalau Dia sudah menyelesaikan tugas Bapa untuk Dia kerjakan di bumi, untuk menebus dosa manusia, dan sesudah pekerjaan itu selesai, Dia mati. 3 hari kemudian Dia bangkit. Dan 40 hari kemudian dari kebangkitan, Dia naik ke dalam surga. Dan waktu Dia naik ke dalam surga, di dalam khotbah ini kita akan melihat bagaimana Bapa mempermuliakan Dia. Sebagaimana Dia sudah mempermuliakan Bapa di bumi ini, maka kenaikan Yesus kembali ke surga akan sangat dimuliakan oleh Bapa di dalam surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Yesus datang ke dalam dunia ini, sejarah telah mencatat ada 4 peristiwa penting yang telah terjadi. Pertama, waktu Yesus datang sebagai bayi yang terlahir di bumi ini, dan dunia mengatakan itu adalah hari Natal. Semua bangsa menyambut hari Natal dengan sukacita. Ada perayaan, ada gemerlap-gemerlip di mana-mana. Itu waktu Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi setelah Dia berusia 30 tahun, sebagai pria dewasa, Dia mulai melayani pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu melayani umat-umat manusia.
selama 3,5 tahun dia mengakhiri pelayanan untuk melakukan tugas penting, yaitu menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri di atas kayu salib. Sesudah Yesus mati di kayu salib yang kita kenal Paskah, 3 hari kemudian adalah poin yang ketiga, dia telah bangkit. Suatu yang luar biasa. Yesus bangkit menunjukkan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Dia sudah menang atas kuasa kematian. Dan selama 40 hari sejak dia bangkit, maka dia telah kembali untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadat kita pada hari ini adalah ibadat dalam memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga dalam Alkitab dicatat dalam 2 kitab. Yang pertama dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24 ayat 51. Catatan Lukas tentang kenaikan Yesus ke surga hanya singkat. Bisa saya katakan dalam ayat 51 Lukas mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, yaitu murid-muridnya, yaitu dia membawa mereka ke suatu bukit yang disebut Betania. Saat dia bersama dengan murid-muridnya, lalu Alkitab katakan dia mengangkat kedua belah tangannya, dia memberkati para murid-muridnya. Suatu yang indah, suatu yang luar biasa. Perpisahan Yesus dengan murid-muridnya bukan perpisahan dalam kesusahan, bukan perpisahan dalam kepedihan, tetapi perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya, yaitu dia memberkati mereka. Sementara dia memberkati mereka, Alkitab mengatakan ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Tuhan memberkati orang-orang yang setia mengikut dia. Apapun juga Tuhan tetap memberkati kita. Berikut, di dalam Kisah pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11, di situ juga mengisahkan tentang Yesus naik ke surga yang lebih panjang bila kita bandingkan dari Lukas pasal 24 ayat 51. Pola gambaran utama yang diasosiasikan dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah gambaran tentang transendensi atau hal yang luar biasa atau hal di luar kesanggupan manusia, yaitu bagaimana Yesus terangkat ke surga. Ini suatu hal yang sangat-sangat mulia. Dia terangkat, bukan diangkat oleh sesuatu yang lain, tetapi ada suatu kemuliaan. Dia terangkat, sesudah terangkat ada awan yang menutupi dia, lalu dia hilang dari pemandangan mata murid-muridnya dan dia telah kembali ke surga. Nah, hal-hal saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang dikonotasikan oleh kenaikan Yesus ke surga, bisa saya katakan ada beberapa hal yang perlu kita catat. Pertama, peristiwa Yesus naik ke surga adalah suatu perbatasan dan suatu peralihan. Ini membawa eksistensi Tuhan Yesus kepada akhir keberadaan dan pelayanannya di bumi, dan menandai permulaan digantinya peran Tuhan Yesus di bumi ini oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita melihat peristiwa Yesus naik ke surga, itu jelas merupakan suatu perbatasan akhir Yesus ada di bumi ini. Yesus naik ke surga adalah perbatasan terakhir bagi pelayanan Yesus, dan juga bisa dikatakan telah membawa suatu peralihan yang baru.
di mana pelayanan Yesus pada waktu di bumi akan diganti oleh pelayanan Roh Kudus, dan eksistensi atau keberadaan Yesus di bumi ini dapat dikatakan telah diakhiri. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 62, kalau kita lihat di situ, Yesus sempat berbicara tentang bagaimana dia akan naik kembali ke surga. Kita lihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, lalu kita membaca ayatnya yang ke-60 dan sampai 62. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut dalam hati dalam hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini mengoncangkan imanmu?" Perhatikan ayat 62. "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Nah, saudara melihat di sini, kepada murid-murid yang disebutkan dalam Yohanes pasal 6, itu adalah 5.000 orang yang mengikut Yesus. 5.000 murid yang sudah mengalami suatu mujizat. Mereka telah makan 5 ketul roti yang diberkati untuk mereka makan bersama 5.000 orang. 2 ekor ikan telah diberkati, mereka makan sampai puas. Tetapi aneh, hari kemudian, waktu Yesus berbicara tentang roti hidup, bukan roti jelai, roti murahan. Waktu Yesus berbicara roti hidup, apa kata mereka? Perkataan itu keras, kami tidak sanggup mendengarkannya. Ini jenis orang percaya yang sangat-sangat parah. Orang percaya seperti ini hanya mau jadi orang Kristen yang mendengar firman-firman yang menyenangkan telinga, firman-firman yang hanya membuat lelucon. Tetapi kalau firman Tuhan yang benar, yang datang dari surga, yang menegur kesalahan mereka, mereka akan berkata, firman Tuhan itu terlalu keras, kami tidak sanggup untuk mendengarkannya. Dan mulai waktu itu mereka mengundurkan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bisa lihat di sini, orang percaya yang ikut Yesus, ikut-ikutan, tidak setia, tidak loyal, tidak mau menunjukkan bakti yang benar kepada Yesus, Yesus bisa katakan, jenis seperti itu tidak akan mendapat bagian menyaksikan Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Dan lebih daripada itu, sesudah Yesus naik ke surga, sesudah dia dimuliakan, dia akan membuat pelayanan lebih daripada dia ada di bumi. Dan orang yang mengundurkan diri, dia tidak akan pernah mendapatkan pelayanan-pelayanan Yesus sesudah ia naik ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam satu sisi lain, di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 mengatakan, kalau kita baca, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadat kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan diri kepadanya, kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, dan diangkat dalam kemuliaan. Diangkat dalam kemuliaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam sejarah, sebelum Yesus diangkat dalam kemuliaan,
Setelah dia bangkit, ada 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara mungkin akan bertanya, kenapa setelah bangkit dia tidak naik ke surga, tetapi harus tinggal di bumi selama 40 hari? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, 40 hari Yesus ada di bumi dengan maksud pertama adalah untuk membuktikan bahwa ia betul-betul, bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati dan benar-benar dia itu hidup. Kisah pasalnya yang pertama, kalau kita lihat ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda atau banyak bukti ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Jadi Yesus ada di bumi 40 hari sebelum dia naik ke surga untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Kata membuktikan, kata bukti itu dipakai kata tekmeriois, yang artinya suatu bukti yang dapat didemonstrasikan. Bukti Yesus hidup, dia bisa mendemonstrasikan, dia bisa membuktikan, yaitu dia selalu tampak bersama dengan murid-muridnya, dia bisa dipegang, dia bisa dirasakan, dia bisa dinikmati, dia bisa dilihat. Itu bukti bahwa Yesus benar-benar hidup. Seorang penulis Alkitab mengatakan, juru selamat kita tidak akan kembali ke surga sampai ia telah menetapkan fakta kebangkitannya pada dasar yang tak akan bisa digoyangkan. Yesus akan naik ke surga setelah dia memperlihatkan fakta bahwa benar-benar dia hidup. Dan hal yang luar biasa, setelah dia bangkit 40 hari dengan tubuh kebangkitan, maka aneh, dia tidak pernah lagi diusik oleh manusia. Dia tidak pernah lagi dicobai. Pemuka-pemuka agama Yahudi tidak mengusik dia. Tentara penguasa Romawi tidak mengusik dia. Karena apa? Yesus sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak akan pernah diusik oleh kekuatan-kekuatan dunia yang ada. Dan lebih baik, lebih indah, sesudah tubuh kemuliaan, Yesus akan naik ke surga. Kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 21. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-21 mengatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu itu tertuju kepada Allah. Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dia yang naik ke surga. Alkitab katakan dia telah dimuliakan oleh Allah Bapa, sehingga iman pengharapan kita kepadanya tidak sia-sia. Kata dimuliakan di sini artinya satu, membuat Yesus menjadi sangat hebat. Kata dimuliakan artinya membuat Yesus sangat berkuasa. Kata dimuliakan juga artinya mengangkatnya di atas segala sesuatu. Itu yang Allah buat kepada Yesus. Dan di satu sisi Alkitab katakan, kalau kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama, kita lihat Efesus pasalnya yang pertama dan kita baca ayatnya yang ke-20, 21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga,
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jelas bahwa Yesus yang sudah bangkit dan disebut telah kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada nyanyian yang dulu sudah nyanyikan. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa artinya Dia Yesus telah dibuat menjadi raja atas langit dan bumi. Sekali lagi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa telah membuat Dia menjadi raja atas langit dan bumi. Maka Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi dan di surga." Yesus yang bangkit, Yesus yang naik, yang dimuliakan, segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Maka bagian terakhir kita melihat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Saya senang dengan ayat ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam terjemahan bahasa Yunani, bisa saya baca ayat ini mengatakan, betapa luar biasa besar kuasanya kepada kita orang-orang percaya. Kata percaya di sini dipakai kata pisteuo, bukan pistes. Artinya orang-orang yang mau mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Orang-orang yang mau mempercayakan masalah hidup kepada Yesus yang sudah bangkit dan dimuliakan, yang memiliki segala kuasa baik di surga bahkan di bumi. Maka apa yang dikatakan, saya baca sekali lagi, betapa luar biasa besar kuasanya kepada kita orang-orang yang percaya sesuai dengan perwujudan kekuatan kuasanya, sesuai dengan perwujudan wujud-wujud kuasa Tuhan. Kepada Yesus sudah diberikan segala kuasa yang sanggup untuk menolong kita saat ini. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga, dan yang sudah dimuliakan oleh Allah Bapa, diberikan segala kuasa. Dan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara ada masalah, ada problem, tidak usah takut. Percayakanlah masalah itu. Efesus 1 ayat 19 katakan, betapa hebat kuasanya akan terjadi bagi kita yang percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala untuk kembali ada dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala syukur. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena Engkau sudah menemukan kami, dan kami juga sudah bertemu dengan Engkau. Kami sudah diselamatkan dengan cuma-cuma, dan sepanjang hidup kami ada di dalam pemeliharaan kasih kuasa-Mu. Dan hari ini kami sudah beribadat dalam memperingati hari kenaikan-Mu kembali ke surga. Biarlah kami dapat belajar bahwa kenaikan Engkau ke dalam surga telah membuat Engkau lebih mulia, Engkau lebih hebat. Segala kuasa sudah diberikan kepadamu. Sekalipun Engkau ada di surga, Engkau berdoa untuk kami, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau akan menolong dan menjawab semua persoalan hidup kami. Kami percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus kiranya dapat memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan,
Terlebih dahulu kita membaca Keluaran pasal 35 ayat 21. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Dalam pembacaan kita, di sana kita dapati orang Israel yang hendak membangun kemah suci. Bahkan di ayat 21 mencatat orang Israel membawa apa yang dapat mereka bawa untuk membangun kemah suci. Dengan sukarela mereka memberikan apa yang dapat mereka berikan, yang berarti tidak dipaksa. Pada saat ini, apa yang dapat kita berikan untuk gereja Tuhan di tempat ini? Yang pertama, kita dapat memberi secara materi untuk meningkatkan pelayanan, fasilitas, dan memperbaiki fasilitas dari gereja Tuhan. Yang kedua, kita dapat memberikan talenta kita atau bakat kita untuk pelayanan dalam bidang musik, singers, song leader, multimedia, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita dapat memberikan tenaga kita untuk mengunjungi sidang jemaat Tuhan yang perlu dibesuk, atau dengan tenaga kita dapat berdoa dan berpuasa untuk gereja Tuhan. Tetapi semuanya itu harus didasari dengan sukarela atau rela hati atau atas keinginan diri sendiri. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim melalui bank transfer atau GoPay yang terdapat di layar kaca. Berikut kita akan melihat jadwal ibadah dari GPDI Pasir Nangka selama sepekan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah menyaksikan ibadah online GPDI Pasir Nangka, kami mengucapkan terima kasih dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.